Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di pasal 10 di kitab 2 Samuel. Ibu bapak saudara semuanya, kita mengenal Daud sebagai raja yang pulang selalu membawa kemenangan. Dari pasal-pasal sebelumnya, kita mengerti bahwa Tuhan memberikan kemenangan yang sangat besar kepada Daud. Bangsa-bangsa yang ada di sekitar wilayah Israel sudah ditaklukkan oleh Daud semuanya, termasuk tentu saja Raja Amon. Nah, ibu bapak saudara semuanya, Daud itu bukan tipikal raja yang melakukan segala sesuatu dengan cara kekerasan terus. Dia memilih untuk menaklukkan, lalu kemudian bangsa yang dikalahkan itu harus menyatakan tunduk kepada dia, mengakui kekuasaan Daud atas wilayahnya, sambil wilayah itu atau bangsa yang ditaklukkan itu memberikan upeti kepada Daud, termasuk bangsa Amon ini. Pada waktu itu, Raja Daud mengalahkan Amon yang dipimpin oleh Raja Nahas. Raja Nahas ini tahu kalau nekat perang terus melawan Daud, maka rakyatnya akan semakin lemah, maka akan kalah secara konyol. Karena memang Tuhan memberikan kemenangan besar kepada Daud, maka tidak ada pilihan lain bagi bangsa Amon kecuali mengikat perjanjian damai kepada Daud dengan cara memberikan upeti tentu saja. Itulah yang dilakukan oleh Raja Nahas. Lalu kemudian di pasal ke-10 ini diceritakan Raja Nahas mati dan digantikan oleh anaknya yang namanya Hanun. Dan ketika Raja Nahas mati, maka Daud menyuruh utusannya untuk menyampaikan ucapan duka cita atas kematian Raja Nahas, raja orang Amon ini. Lalu apa yang menjadi respon daripada Hanun, anak Nahas yang menggantikan ayahnya menjadi Raja Amon? Kalau kita baca ayat yang ketiga, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan untuk menghancurkannya? Maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu. Rupanya penasehat-penasehat daripada Hanun, pemuka-pemuka Amon, itu berkata kepada Hanun seperti ini, bahwa sesungguhnya Daud tidak hanya menyampaikan ucapan duka cita, tapi Daud punya maksud tersembunyi, yaitu memata-matai dan menyelidiki seperti apa kekuatan bangsa Amon ini. Lalu kemudian saudara, Hanun rupanya terbujuk dengan nasihat pemuka-pemuka itu. Maka inilah yang dilakukan oleh Hanun. Ayat yang keempat, lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka. Kita mesti tahu bahwa janggut yang dicukur itu penghinaan besar dalam budaya pada waktu itu. Tidak hanya itu, dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepasnya mereka. Ini sebuah penghinaan besar. Utusan yang dipermalukan seperti itu sama saja menghina siapa yang mengutusnya. Jadi ketika utusan Daud, jenggotnya dicukur, pakaiannya dipotong sehingga dipermalukan luar biasa, itu sama saja menghina Daud sebagai raja yang mengutusnya. Maka saudara-saudara, inilah yang dilakukan oleh Daud. Daud menyiapkan pasukannya untuk menyerang Bani Amon. Maka Bani Amon pun akhirnya dikalahkan. Sekalipun dia minta bantuan kepada bangsa lain, tetap saja kalah oleh pasukan Daud. Ibu bapak saudara, bangsa Amon mengalami kekalahan fatal, mengalami kerugian fatal. Bangsa Amon yang semula harusnya ketika memberikan upeti secara rutin dan menyatakan takluk kepada kekuasaan Daud, seharusnya baik-baik saja,
tetapi di titik ini mereka justru mengalami keadaan yang lebih parah. Kenapa itu terjadi? Karena Hanun rajanya tidak bijak dalam mengambil keputusan. Kenapa Raja Hanun mengambil keputusan yang bodoh, mempermalukan utusan Daud? Karena dia dihasut oleh pemuka-pemuka Bani Amon. Maka kita belajar seperti ini. Kepada siapa kita minta pertimbangan, itu akan menentukan keputusan apa yang kita buat. Dan keputusan apa yang kita buat itu menentukan apa yang terjadi dengan hidup kita di masa yang akan datang. Jadi hati-hati ketika kita minta pertimbangan. Hati-hati ketika kita bertanya sesuatu kepada seseorang. Jangan sampai kita bertanya ke alamat yang salah. Jangan sampai kita bertanya kepada orang yang tidak tepat. Kalau kita bertanya kepada orang yang tidak tepat, maka kita akan mendapat jawaban yang tidak tepat. Maka benar, seperti yang saya pernah katakan di video yang sebelumnya, jangan pernah kita bertanya bagaimana caranya memiliki pola hidup yang sehat kepada orang yang sakit-sakitan. Anda tidak bisa tanya bagaimana memiliki berat badan yang ideal kepada orang yang obesitas. Anda tidak bisa bertanya, minta nasihat tentang keuangan kepada orang yang bangkrut karena tidak bisa mengurus keuangan dengan baik. Maksud saya adalah, bertanyalah kepada orang yang tepat. Bertanyalah kepada orang yang memiliki kedewasaan rohani, memiliki karakter yang baik, dan menjadi orang yang bisa dipercaya, orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang akan memberikan insight yang bagus kepada kita, bukan sembarangan kepada orang. Maka ketika kita punya masalah, ingin minta pertimbangan, maka jangan obral masalah Anda untuk tanya sana-sini, sana-sini. Kalau Anda tanya sana-sini, maka yang Anda dapatkan adalah kebingungan. Si A menganjurkan untuk melakukan ini, si B menganjurkan hal yang beda, si C juga menganjurkan hal yang beda lagi. Anda pun akhirnya bingung sendiri. Jadi bertanyalah kepada orang yang tepat. Bertanyalah kepada pemimpin rohani Anda yang Anda percayai bisa memberikan satu tuntunan yang terbaik untuk Anda ambil keputusan. Karena kita mempercayai hamba Tuhan diberikan hikmat oleh Tuhan. Jadi ibu bapak saudara semuanya belajar dari kebodohan Hanun Raja Amon ini, maka hati-hati kalau kita ngambil keputusan. Jangan bertanya kepada orang yang keliru. Tuhan memberkati kita semua.